Oke. Jadi di sini saya ingin membuat tugas video Slide 8 itu menjelaskan terkait konsep generator, iterator, lambda function, processing, dan contoh programnya. Nah, pertama iterator dulu lah. Iterator ya. Jadi iterator itu dia itu adalah sebuah objek, ya, yaitu sebuah objek yang mana objek ini adalah objek yang bisa diiterasi gitu. Itu iterator. Contohnya itu kayak for, terus while gitu. Nah, itu contoh iterator itu. Nah, di iterator itu ada metode namanya iter. Nah, metode iter ini dia merujuk ke iterator itu sendiri. Jadi ini buat nandain kalau dia itu iterator gitu. Terus ada metode namanya next. Nah, next ini bakal jadi next ini metode yang dia itu bakal jadi apa ya? Pointer buat iterator berikutnya, buat elemen berikutnya. Misalkan saya punya iterasi lah ya. Tuh 2, 3, 4. Nah, ini. Jadi waktu iterator itu pertama kali jalanin, dia bakal ngerjain next ini nih. Nah, next, dia bakal jalanin metode next. Nah, terus dia bakal jadi bakal ngepointing nih di iterasi pertama. Nah, terus kan dia kan ngeloop ya, ngeloop, ngeloop, dia bakal ngejalanin lagi eh, metode next ini. Terus dia bakal jadi pointer lagi, dia bakal jadi pointer di iterasi kedua gitu dan seterusnya. Kita coba nih. Kalau for itu kan iterator tapi ini ya, tapi apa? Otomatis ya. Dia otomatis. Nah, sekarang kita buat secara manual. Kita inisiasi dulu, kita label ya. Di sini saya pakainya list. Nah, terus si list ini kita ubah jadi iterator. Nah, di sini kita pakai metode namanya iter. Yang tadi itu iter. Tandain kalau x-nya ada iterator. Terus kita pakai metode next di sini. Coba kita running. Kalau di running nih, kan muncul nih satu. Nah, jadi dia apa ya? Pertama dia ngepointer dulu di sini. Nah, terus dia bakal ngeprint ini nih, ngeprint apa? Iterasi pertama nih. Kan pointernya di sini, terus dia print gitu. Value yang ada di iterasi pertama. Nah, itu value-nya satu gitu. Terus ini kalau coba kita lagi sampai kali running. Nah, ini kan nih. Nah, jadi yang pertama kan dia bakal satu nih ya, bakal nyetak apa bakal nyetak dia bakal nyetak value satu nih ya, iterasi pertama. Dia terus waktu next lagi dia bakal ke selanjutnya, ke iterasi selanjutnya gitu kan. Nah, sekarang kita running ya. Ini kan tadi kan 5, sekarang 6 nih. Nah, ini dia bakal error. Apa error ya? Karena iterasinya cuma 5 gitu kan, cuma ada 5 di sini. Jadi waktu dia mau ngiterasi lagi yang ke-6 error karena nggak ada apa-apa lagi gitu kan. Jadi dia bakal apa ya? Stop iteration. Jadi iterasinya di stop gitu. Udah stop gitu. Nah, coba iterator. Nah, sekarang apa? Generator nih ya. Nah, generator itu ya kayak gini ya lah ya, dia itu dia pakai iterator ya, dia pakai for, pakai while. Jadi generator itu dia itu sebuah kode yang dia bakal ngeproduksi suatu value
secara terus-terusan dalam iterasi gitu, selama iterasi gitu. Jadi dia bakal sesuai namanya lah ya, generator. Dia bakal memproduksi nilai terus-terusan selama iterasi gitu ya. Tuh. Nah, kalau kita buat iterasi, kita buat misalnya kita mau ngembaliin nilai ini, kan biasanya kan kita pakainya return ya. Nah, tapi kalau generator kita nggak pakai return, pakainya yield. Apa pakai yield? Kenapa nggak pakai return? Ya, karena return ini dia waktu ngembaliin nilai udah ngebreak, dia bakal bakal break gitu loh, bakal berhenti gitu. Tapi kalau pakai yield, waktu dia ngembaliin nilai dia tetap lanjut, iterasinya tetap lanjut gitu loh. Jadi ya makanya itu dipakai di generator gitu. Makanya itu dia dipakai buat jadi generator gitu. Karena dia terus-terusan nggak berhenti selama iterasi itu masih ada. Terus ini nih, nah ini eh, cara buat generatornya gini nih. Kita apa? Pakai fungsi, kita buat fungsi dulu. Generator, terus range and. Nah, ini generatornya ya. Generatornya ya dia bakal apa ya? Dia bakal eh, jadi generator untuk dia bakal ngeproduksi dia bakal ngembaliin nilai ini, nilai iterasi, nilai i-nya ini selama n gitu, sepanjang n. For in 10. In ya, bahkan jarang. Nah, ini kan tadi di atas ini dia udah ngegenerate ya, udah ngegenerate udah ngembaliin nilai. Nilai yang dikembaliin itu ini apa? Urutan iterasi itu. Nah, terus kita print nilainya. Kita cetak nilainya, kita output nilainya. Nah, ini munculnya nih. Jadi dia bakal kembaliin nilai atau yang produksi suatu nilai gitu secara urutan, secara iterasi gitu. Jadi itu generator. Terus lanjut ke lambda function. Biasanya kan kita kalau kita buat fungsi kan biasanya ya gini lah ya. Biasanya gini kalau kita buat fungsi ini. Biasanya kan gini kalau kita mau buat apa? Buat fungsi kan ya. Misalnya kita pakai banyak line gitu kan ya. Line-nya kita pakai banyak line gitu kan. Nah, ini ini bisa dipersingkat. Caranya itu ya pakai pakai lambda ini, lambda function. Jadi gunanya lambda function ini ya buat mempersingkat penulisan ini aja, mempersingkat penulisan fungsi gitu. Nah, kita coba nih. X sama dengan 10. Kita buat lambdanya perkalian. Ini ada perkalian. Terus pakai ini ada lambda kan, terus lambda kita masukin argumennya 2, terus masukin apa, expressionnya. Ini perkalian kita
kali 2 coba ya. Terus kita cetak cetak lah. Oh, cetak. Nah, 20 nih. Ini kan dia sama aja kayak fungsi pada umumnya, cuman ini ya dipersingkat aja gitu. Kan kita buat fungsi cuman satu baris doang. Cukup satu baris aja gitu. Nah, kayak gini ya nih. Satu baris aja nih. Baris, satu baris, satu baris gitu. Jadi singkat gitu. Nah, di lambda juga ini ada fungsi kita bisa pakai map sama filter nih. Map sama filter di lambda. Jadi map ini pertama apa ya? Map apa filter ya? Map dulu lah ya, map dulu. Hmm. Jadi map ini fungsinya itu apa ya? Kayak kayak for, dia bakal ngeloop gitu ya. Ya, itulah. Dia bakal ngeloop gitu. Coba sih ini kalau bilang. Eh, coba ya. Nah, coba kita coba buat nah coba kita buat ini sebentar. Tadi pertanyaan misalkan gini nih. Mana ya? Kita buat list. Ada X juga sih. Oh ya, X. Oh, X. Nah, terus di sini kita pakai list map. Coba, uh, oh, harus di ini juga berarti dia ya. Satu, dua kita buat mirip aja. Nah, jalanin. Oh, nggak bisa. Map must have at least two argument. Oh, iya saya lupa. Oh, nilai satu, jangan pakai S2. Nah, tetap. Nah, tuh kan. Tuh, gini. Nah, dia bakal jadi kayak apa ya? Dia bakal ngeloop gitu loh. Map ini ya itu apa fungsi yang ada di lambda yang mana dia bakal ngeloop, bakal jadi apa buat iterator gitu, buat 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 loop di lambda gitu. Nah, ini kan saya buat apa? Ya pokoknya buat ngeloop lah dia. Dia ini kan dia ngeloop nih. Ngeloop 5 kali. Nah, setiap iterasinya itu dikaliin 2 sama dia gitu. Ya kan 0, ya kan pertama kan 0 kali 2 0, terus
Iterasi kedua ada satu, ada value satu tuh, satu kali dua, dua seterusnya gitu. Itu buat map. Terus ada namanya filter. Filter ini gunanya buat sesuai namanya, ngefilter. Dia ngefilter filter nilai ya, filter nilai. Nah, misalkan ini nih, saya punya 10, saya punya 10. Jangan 10 dah, mending apa gini aja ya. Ini nggak usah pakai lu, nggak usah pakai lu, jangan pakai display aja. Gini, jangan perkalian lah ya. Dari, nah, misalnya kurang dari gitu. Bisa kayak gini? Ya, ini dia bakal ngefilter ya ini. Ini dia. Jadi dia bakal apa ya? Dia bakal ngefilter gitu loh. Dia bakal ngefilter. Dia bakal ngefilter list ini ya. Nih, dia di sini kan difilter nih. Dia bakal ngecek mana yang eh, ini dia bakal ngecek mana yang kurang dari 5 gitu. Nah, ini kan true, 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 true. Ini kan 1 sampai 4 itu kurang dari 5, berarti true nilainya. Dia dia difilter jadi true nilainya. Nah, seterusnya 5 sampai 10 karena dia lebih dari 5, dia bakal difilter false, 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 false gitu. Itu filter. Kasih contoh sederhana aja. Terus selain filter ada yang namanya, oh udah, conversion udah. Terus file processing nih. File processing. Nah, ini dia file processing. File itu, tipe file itu dibagi jadi 3. Pertama ada text file. Ya, ini simple lah ya, text file. Ya, teks apa, file lah isinya teks gitu. Simple lah, itu simple lah. File isinya teks, misalkan buka notepad, deh kita apa namanya, eh ini teks. Nah, terus kita Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S di mana ya? Ctrl S di juga, di sini terus kita lihat. Nah, ini kan teks, teks ya isinya ini teks gini, biasa lah ya.
X, terus ada CSV, koma, separated value, sesuai namanya, value yang dipisahkan oleh koma. Kayak gini. CSV ini biasanya ini apa ya? Dia itu sebuah tipe file untuk misalkan di Excel tuh. Misalkan di Excel. Nah, coba saya buat pakai Notepad. Teks saya ubah jadi misalkan jadi samain kayak yang di ini aja apa misalkan nama umur sama asal. Tidak mau. Umurnya 19, soalnya bocor. Misalkan gini nih, saya Ctrl S, coba saya ini saya ubah namanya jadi CSV. Nah ini kalau di open pakai Excel, mana? Nah nih dia bakal kayak gini aja, tapi kok gini ya, dia nggak kepisah gitu, nggak ke separate gitu. Coba apa yang kayak apa ada yang salah? Apa yang salah ya? Kok dia nggak kepisah gitu ya? Coba kalau saya buat Excel coba. Saya buat Excel. Nah, umum asal. Coba saya. Waduh, kok di situ save-nya? Hmm. Oh ya, salah nggak respon. Lah, save di mana tuh? OneDrive. Save as, save as, save as, save as. Save as di mana ya? Jangan di OneDrive. Di semester 2 atau programming. Nah, di sini nih. Save. Nah, di situ. Coba kalau ini saya open with Notepad. Apa hasilnya? Waduh. Oh, ubah dulu. Ubah dulu ke CSV. Oke, kalau dibuka pakai Excel. Yes. Nah, coba kalau dibukanya pakai Notepad. Oh, dibikin teksnya dulu.
txt Pak teks lah sama aja. Ini tapi kenapa nggak mau gabung dia? Kenapa kenapa nggak kepisah ya? Wah, karena spasi ini. Yes. Sama aja. Apalah. Nggak tahu lah, lanjut aja lah. Makan gue sendiri dong. Nah, tipe file berikutnya itu ada JSON, JavaScript, Object Notation. Jadi ya JSON ini tipe file yang isinya itu ya objek, objek suatu bahasa pemrograman gitu. Objek eh, objek JavaScript lah ya, objek JavaScript. Nanti Python juga bisa pakai. Nah, itu pakai namanya import JSON gitu. Nah, isinya tuh kayak gini nih isinya nih. Isinya objek kayak gini. Dia dalam bentuk dictionary, dalam bentuk kamus. Nah, sekarang file processing in Python nih. Kita pertama kita bakal coba nyetak ya, nyoba nyetak. Kita bakal nyoba nyetak file, nyetak file. Ya, kita bakal nyoba nyetak file yang ada isinya gitu. Kita pertama pakai with open, terus kita kasih nama file lah, misalkan kita kasih nama filenya ini txt gitu nama filenya. Ini txt.txt. Nah, kita coba ini dulu, kita coba untuk txt, untuk file teks dulu. Sini. Nah, apa ya? Nah, ini nih. Dia ini caranya gini nih. Itu pertama kan open, terus file name. File name ini file name nih. Ini file name-nya ini nih, nama filenya nih, ini text.txt. Kalau kita mau eh mau apa? Mau nge-file processing txt, file text. Nah, ini pakainya apa sih ini namanya? Kalau di ini coba. Extension ya, nama extension. Kalau kita mau nyetak extension apa extensionnya text, jadi pakai .txt gitu. Nah, terus ada namanya mode. Mode ini kayak misalkan R, kayak read, terus write, kayak read itu kan baca, jadi kita cuma bisa baca, kita nggak bisa ngapa-ngapain filenya, cuma bisa kita baca doang. Gitu. Terus ada write, berarti ini kita bisa nulis di dalam file itu. Tapi kalau write, dia itu bakal override ininya apa sih? Dia bakal limpah, bakal nge-replace filenya itu, gitu.
Jadi misalkan kita udah file ini kan file misalkan file teksnya ini udah banyak, tulisannya banyak gitu. Terus kita pakai mode write, kita tambahin misalkan angka 1. Nah, waktu kita running itu dia bakal limpah. Jadi apa teks yang banyak tadi itu udah hilang, itu hilang diganti sama satu ini, dia bakal nge-replace gitu. Nah, di sini juga ada yang namanya append. Append ini write, tapi dia menambahkan, bukan kalau write itu kan nimpah. Nah, kalau ini menambahkan, jadi dia nggak ditimpah. Gitu. Nah, ini karena kita mau menulis menulis ya, kita pakai write as file. Kita write kita file dot write. Terus kita tulis di sini apa yang mau kita tulis. Ini teks, terus kita Ctrl S, kita running. Nah, di sini muncul nih. Nah, di sini muncul nih ini teks. Nah, isinya teks. Kalau kita lihat di sini di teks, terus kita ini teks sampai. Nah, ini juga isinya teks gitu. Kita buat dua. Ini teks. Ctrl S. Nah, ini oh ya, ini pakai apa? Backslash n. Backslash n. Nah, kayak gitu. Ini untuk uh, format teks ya. Untuk menulis, sekarang membacanya, nah, kayak gini nih buat bacanya. Nah, tetap pakai ini, tapi modenya kita ubah jadi R, jadi read. Kita pakai kita buat variabel si file read. Nah, jadi dia bakal nyuruh Python buat baca file ini, menampilkan isi file ini. Buat membaca dulu, dia membaca dulu, baru kita ngeprint isinya. Running. Nah, ini teks. Gitu. Tadi kan format teks, sekarang kita pakai untuk kita coba format CSV. Import dulu CSV. Kita import dulu. Sama kayak tadi, with open. Terus nama filenya ini csv.csv. Nah, tadi kan format teks pakai .txt extensionnya. Sekarang pakai .csv ekstensinya. Karena di sini mau nulis, kita pakai write modenya as file. Terus di sini pakainya writer. Oke. Writer ini apa sih, dia kayak variabel gitu ya. CSV. Nggak pakai writer harusnya nggak masalah kan, makanya tulis gitu. Ya, bisa juga itu. Oh nggak, kalau di sini pakainya writer. Nah, writer file. Waduh.
tulis dot right row, tulis apa, right row, tulis baris pertama, misalkan sebentar, misalkan baris pertama nama gitu, nama terus ada nomor, terus ada asal. Oh, kita tulis lagi baris kedua. Jadi ini nulisnya berbaris ya, baris. Ini kolom, ini baris, gitu. Misalkan bas, terus apa nih? Misalnya ini kerja. Coba kita enter, coba kita ini. Nah, ini CSV, siap. Jadi ya. Jadi ini kayak gini. Terus coba kita buka di Excel. Nah, tetap nggak jadi ini ya. Jadi tetap tetap harusnya setiap apa, setiap koma dia bakal di satu kolom ini gitu. Bakal di satu sel ini gitu. Tapi kok saya lupa ini masalahnya. Coba sih saya cari tahu. Apa ya? Eh, biar cepat pakai AI aja lah. Hmm, coba tadi eh berapa sih jam ya? Belum. Cara menulis file CSV. Ya.
ngaruh tak petik petik ini. Oh, permission denied. Oh, ini masih di. Nah, lagi. Oh, eh, apa gini? Tadi mana tadi? Aja ya. Lanjut aja lah. Samaan nanti. Lanjut dulu, lanjut dulu, lanjut dulu, lanjut dulu. Sekarang Jason nih, mana lagi? Mana nih Jason? Oh iya, tadi kan masih ini ya menulis ya. Sekarang membaca nih. Gini cara bacanya. Dulu import CSV, pun nama filenya tadi ini csv.csv R, modenya R, S file, baca baca aja lah CSV reader. Oh tadi kan pakai writer kan pakai reader file. Jadi baca. Nah ini nih isinya nih kayak gini nih isinya nih. Bener ya ini isinya kayak gini. Tapi kenapa waktu dibuka di Excel kok kayak gitu ya jadinya ya? Kemarin dikasih tau caranya lupa saya. Nah, itu lah. Terus ada JSON. Nah, nulis format JSON. Nah, mana nulis format JSON ya. Sama kayak tadi sih kita pakai import. Lihat import CSV sekarang import JSON. Kita di sini punya yang kita punya apa ya? Dictionary. Kita buat di sini jangan data lah. Apa ya? Data-data oh, kamus lah ya kamus. Kita punya dictionary yang isinya misalkan kamus bahasa Inggris. Oh, makanan. Terus eh, mungkin mau hewan. Oh ya lupa ini. Oke. Nah, animal. Terus misalkan
write, tekan ya. Kita punya kamus di sini. Kita mau buat ini jadi sebuah file. Kita mau tulis di dalam menjadi sebuah file. Ini JSON dot JSON filenya, terus modenya write as file. Sini pakainya JSON.dump, nggak pakai writer, nggak pakai itu, tapi pakainya dump. Bukan data kamus file. Sekarang kita running. Nah, ini kan bener ya, munculnya ini dictionary ini sesuai sama ini. Tapi ini nih, lihat nih, apa? Dia formatnya nggak sama. Ini kan kayak gini nih. Dia ada barisnya, dia cuma satu baris doang nih. Caranya itu pakai indent. Indent, kita kasih indent 1. Itu misalkan kita running, kita lihat lagi. Kita lihat, nah ini dia udah apa? Udah ke enter gitu lah ya. Nah, dan indentnya 1 di sini kan. Tadi indent 1. Kalau ini kan indentnya 4 nih. Nah, dari itu kita ubah jadi 4 biar sesuai. Enter, kita lihat 4 nih sekarang indentnya. 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, nah, gitu. Sekarang mau ngebaca filenya nih. Nah, bukan import apa? Open sama filenya JSON. R, modenya R, as file, pak, pakainya apa nih? JSON.load. Oh, pakai load ya. Load file. Oh, load. Nah, print data. Nah, nih dia muncul nih. Muncul kan ya. Tadi kan jadi kalau pakai file processing itu kalau mau ngebaca pakai write, kalau pakai gini ya, kalau mau nulis pakai file.write gitu kan. Kalau mau ngebaca pakai file .read gitu kan ya. Kalau CSV kan kalau CSV pakainya writer, buat nulis writer.write row, buat bacanya pakai reader. Kalau di JSON pakainya kalau mau nulis pakai dump, kalau membaca pakai ini load. Metodenya load gitu. Kayak metode. Nah, dan tuh apalagi nih, deskripsi tugas. Tugas tab session 8 ini ya, file processing ini ya. Nah, di tab session 8 kita ditugasin untuk ini mengunduh riwayat simulasi data sensor ke sebuah file. Jadi kita nyetak file yang isinya itu data simulasi sensor. Gitu. Coba ini mana? Ini project. Nah, setelah mengunduh riwayat, mencetak file riwayatnya,
kita disuruh membaca ininya apa, membaca filenya. Itu kan udah dicetak filenya terus dibaca gitu. Gini nih. Tadi ya buat cetak mana ya? Nah, di create file ini. Nah, di sini saya nyetaknya pakai ini ya, pakai apa? Saya nyetak ke ekstensi txt, saya pakai tipe file text. Yang dicetak itu ya ini data apa? Data sensornya, data riwayat sensor. Nah, ini kode ini saya ambil dari mana ya? Dari sini nih, dari apa riwayat data sensornya ini. Coba saya running coba. Terus saya lihat lihat riwayat. Nah, ini kan ini riwayatnya kayak gini, kayak gini nih. Ya kan ini ya apa kayak dia ngiterasi lah, dia ngiterasi apa. Jadi nanti setiap lokasi yang ada di mana, yang ada di daftar lokasi itu bakal dibuat ini nyari riwayatnya kayak gini. Dia bakal ngeprint ini nih kayak gini nih nilai-nilai apa sensornya. Terus kita cetak, coba kita cetak nomor 6 mengunduh riwayat. Nah, cetak, nah ada nih ringkasan.txt. Kalau kita buka, tuh formatnya sama nih kayak gini nih, ya kan sama nih formatnya sama. Nah, dia dia ngecetak ini nih, dia ngecetak ini ke sebuah file gitu. Ya, jadi gitu. Setelah nyetak, dia juga bisa baca di mana nih, show file. Harusnya read file namanya, tapi ya, salah ya. Nah, ini saya apa? Saya saya ini ya apa ya kayak biasanya baca file teks gitu. Nama filenya, terus modenya, terus nih dia ngeprint isi setelah dibaca sama Python-nya dia bakal ngeprint isi filenya gitu. Nah, di sini juga ini saya tambahin exception di sini ya. Jadi nanti kalau misalkan kita belum ngunduh tapi kita udah baca duluan dia bakal ada exception di sini. File not found error ya karena filenya belum ada, nggak ditemukan filenya gitu. Kita tampilkan file riwayat 7. Nah, kan ya, isi file ringkasan.txt. Ini kan isi file ringkasan.txt. Terus isi filenya, nah ini isi filenya nih. Nah, tuh, baca lagi ya. Mencari lokasi dan menampilkan sensor PM25 kadar CO. Oh, ini. Nah, bukan di kreatif. Nah, waktu nyari lokasi, di sini disuruhnya pakai lambda function ya. Nah, di sini saya udah pakai lambda function. Di sini saya lambda functionnya pakai lambda function buat ngefilter input dari user. Nah, dia bakal ngefilter input dari user gitu. Nah, dia bakal ngefilter apakah keyword yang dimasukin si user itu ada di daftar lokasi gitu. Dan dia bakal mengabaikan ini nih, dia bakal apa ya? Bakal mengabaikan huruf gede huruf kecil. Huruf gede huruf kecil masuk gitu.
Jadi yang ngelower lah input si pengguna itu bakal di ini ya apa dibikin dibikin kecil semua hurufnya gitu. Terus wah udah itu doang. Oke, udah itu aja. Nah, jadi itu tugas itu yang jelaskan ya. Udah selesai videonya sampai sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.